Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 3 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Balia juga dia mengetuk kontrakannya Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga keluar dari kontrakannya dan Pak Fajar juga ngomong kepada Balia, bagaimana kamu sudah dibatalkan, kamu mau kerja di perusahaan Buana, kata Pak Fajar kepada Balia. Di sini terjadilah cekcok Balia sama Pak Fajar dan Pak Fajar juga tidak menyetujui dia kerja di perusahaan Buana. Di sisi lain di sini para Buana di sini menyuruh seperti suruh menelepon Balia sama Fajar. Seperti juga dia menelepon Balia sama Pak Fajar. Pas dia sudah menelepon Balia sama Pak Fajar, dia juga langsung menelepon Pasha. Pasha juga dia menerima telepon dari Supati. Dia suruh ke rumahnya Buana, dia juga langsung dia ngomong kepada Lula. Dan di sini Lula sama Pasha juga dia langsung berangkat pergi ke rumahnya Buana. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Buana, para Buana di sini mengambil lagi surat gugat cerai dari Nana itu yang dilihat oleh Neratu, dan di sini juga dia melihatin surat gugat cerai dari Nana itu karena bikinan dia. Pas dia melihat surat gugat cerai itu, dia ngomong dalam hatinya, kok ini beda tanda tangan Nana? Siapa yang telah menukar surat ini? Kata batinnya para Buana. Lalu di sini para Buana juga sudah melihat itu surat tanda tangan, surat gugat cerai dari Nana itu tanda tangannya palsu, ada yang nukarkan. Dia juga ngomong dalam hatinya, saya harus melihat CCTV, siapa yang telah masuk ke kamar saya, kata batinnya para Buana. Lalu para Buana juga dia ngomong kepada Neratu, saya pamit rumah, saya akan ke kamar dulu, kata para Buana sambil dia juga pergi dari tempat dari hadapannya Neratu. Lalu di sini para Buana juga langsung dia masuk ke ruang CCTV dan dia juga ngomong sendiri, saya harus melihat CCTV siapa yang telah masuk ke kamar saya, kata para Buana. Lalu para Buana juga dia membuka CCTV, dia juga sangat kaget dan marah. Ternyata si Broko Kroni yang telah masuk ke kamarnya dia. Lalu di sini para Buana juga sangat marah kepada si Broko Kroni dan dia juga pergi dari ruang CCTV. Lalu di sisi lain di sini si Broko Kroni yang ada di ruang tamu di sini juga dia menerima WA dari para Buana. Lalu dalam hatinya si Broko Kroni juga di sini, mau apa ini para Buana? Mau para Buana dia nge-WA saya, ini nge-WA saya, ada apa ini? Kata batinnya si Broko Kroni. Terlihat si Broko Kroni juga dia panik karena dia di WA oleh para Buana, ditunggu di kamarnya. Lalu si Broko Kroni juga langsung dia juga pergi dari hadapannya si Lipia dan Neratu, dia juga dia ngomong dia akan ke toilet. Lalu di sini si Broko Kroni juga sampailah ke kamarnya para Buana. Ada apa mama mau-WA saya? Kata si Broko Kroni. Lalu para Buana juga dia tidak banyak basa-basi, dia juga langsung ngomong kepada si Broko Kroni, kamu yang telah mengambil dan menukar surat gugat cerai Nana itu, kata para Buana kepada si Broko Kroni. Tadinya si Broko Kroni juga tidak ngaku dan di sini para Buana juga sangat geram kepada si Broko Kroni. Saya sudah melihat CCTV, kamulah yang telah menukarkan surat gugat cerai Nana untuk Dewa. Di sini juga si Broko Kroni juga dia juga terus terang kepada para Buana dan dia juga menjelek-jelekan Dewa kepada para Buana. Dia juga membongkar rahasianya Dewa. Di sini pas si Broko sudah mengatakan semuanya kepada para Buana juga dia ngomong kepada si Broko Kroni, ternyata Dewa itu ngebohong kemarin, kata para Buana kepada si Broko Kroni. Lalu singkat cerita di sini para Buana juga dia langsung geram kepada si Broko Kroni, sekarang kamu bereskan pakaian kamu, sekarang pergi kamu dari rumah ini, kata para Buana kepada si Broko Kroni. Lalu di sini si Broko Kroni juga dia tidak mau keluar, bagaimana dengan anak mama para nanti jadi janda, kata si Broko Kroni. Lalu di sisi lain di sini Nana sama Dewa juga sampailah ke depan rumahnya Neratu, dan di sini pas dia mau masuk ke rumah tiba-tiba datanglah mobilnya Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia menghampiri Dewa sama Nana.
Singkat cerita di sini Pak Fajar juga sama Mbak Lia juga nanya kepada Nana sama Dewa, memang benar kamu itu mau cerai. Saya ingatkan kamu jangan melakukan itu. Aku jadi contohnya. Saya juga dulu buat cerai sama Lia sama Cornelia, saya juga masih menyesal. Pikir-pikir dulu kamu Dewa Nana, kata Pak Fajar sama Mbak Lia. Dan gak lama kemudian datanglah Pasha. Dia juga mendengar pembicaraannya Pak Fajar sama Dewa. Apa-apaan ini Dewa, kamu benar-benar mau menceraikan Nana, kata Pasha kepada Dewa. Lalu juga dia ngomong kepada Nana, kenapa sih Nana ini benar-benar Nana itu mau cerai sama Mas Kak Dewa, kata Lula kepada Nana. Di sini Dewa juga sama Nana juga dia belum terus terang kepada mereka karena dia belum selesai dengan rencana dia. Lalu di dalam rumah di sini Ratu juga panik, dia juga melihat terus ke depan pintu, kemana Nana sama Dewa ini belum datang. Saya akan mengasih solusi kepada dirinya karena saya tidak mau Nana sama Dewa cerai, kata batinnya Ratu. Enggak lama kemudian datanglah Nana, Dewa sama Pasha, Lula dan Fajar dan Lia. Lalu terlihat di sini Nana juga sangat senang, dia juga menghampiri Nana dan Nana juga dia mengecup tangannya Ratu. Terlihat Dewa juga pas Nana mengecup tangannya Ratu, Dewa juga dia tersenyum. Lalu di sini Ratu juga ngomong kepada Dewa sama Nana, apa-apaan kamu itu benar kamu telah ngasih surat gugat cerai kepada Dewa, nah, kata Ratu kepada Nana. Di sini terlihat Nana juga dia ngomong kepada Ratu, dia juga menjelaskan kepada Ratu. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 3 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata yang balelo, lobati soledat karena Mimin terus mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.